Monggo Pak diunjuk. Jadi, maaf saya puasa ini. Oh, berarti saya yang sendiri yang ngopi ini. Bismillah. Halo Tribuners, kita ketemu lagi dengan saya Catur Waskito Edi dalam program Ngopi Surup. Kali ini kita bertemu dengan tamu luar biasa. Beliau adalah Bapak Gunawan Wibisono, tapi beliau akrab dipanggil Pak Sony. Iya. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik Mas Catur. Alhamdulillah. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Sony bagaimana perjalanan karir Bapak gitu sehingga sampai ke Sekda gitu Pak. Ya Mas Catur, jadi saya ini selepas dari SMA, kemudian saya melanjutkan ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Semarang. Waktu itu masih di Serondol. Si Serondol jadi. Nah, lulus tahun 84, kemudian mulai ditugaskan di Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang sejak 1 Maret 1985. 85. Dan sejak itu kemudian saya mulai berkarir di pemerintah Kabupaten Semarang, yang kita tahu bahwa Kabupaten Semarang ini mempunyai potensi yang luar biasa, wilayah yang cukup strategis, dan kami kemudian ditugaskan di berbagai tempat penugasan, baik di Kecamatan Getasan, ada di Kecamatan Papela, kemudian juga pernah di Bapeda, dari Kabid, Sekretaris sampai Kepala Bapeda, kemudian pernah juga di asisten 2, asisten pembangunan, kemudian juga pernah di penanaman modal. Dan terakhir kami bertugas diberi amanah oleh Pak Munjirin sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang sejak 2014 sampai 1 September 2020 kemarin. Jadi lengkapnya hampir 6 tahun sebagai Sekretaris Daerah, dan mengabdi kurang lebih hampir 35 tahun karena mengikuti kontestasi pilkada ini, sehingga saya harus mengajukan pensiun atas permintaan sendiri, dan itu sudah disetujui, ditetapkan 1 September 2020 kemarin. Wah, luar biasa ini pengalamannya, sangat lengkap. Iya. Mungkin dengan pengalaman yang sangat lengkap, mungkin ada impian atau harapan dari Pak Sony tentang Kabupaten Semarang ke depan, Pak? Ya, jadi Kabupaten Semarang seperti tadi saya sampaikan ini punya posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di hinterland Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di segitiga emas Semarang, Jogja, dan Solo, atau biasa kita sebut Joglo Semar. Ya, jadi kemudian juga potensi alamnya yang luar biasa. Ada, kita kenal biasanya Intan Pari, industri pertanian dan pariwisata. Dan tentunya ke depan kami ingin memanfaatkan posisi geografis yang sangat strategis ini, juga potensi alam yang luar biasa yang berbasis Intan Pari tadi. Jadi kami ingin agar ada linkage, ada keterkaitan, ada saling hubungan antara pertanian, industri, dan pariwisata. Dan ini kami berharap pariwisata bisa menjadi lokomotif yang menggerakkan sektor industri maupun pertanian. Karena apa? Karena memang banyak potensi wisata seperti kita lihat di belakang ini, ada Gunung Telomoyo, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Ungaran, ada Rawapening. Ya, banyak juga heritage, bangunan-bangunan heritage di Ambarawa, ada Candi Gedong Songo, ada kesenian yang luar biasa. Tentunya ini potensi pariwisata yang sangat besar yang harus dikembangkan. Dan tentunya pariwisata ini juga harus bisa mensejahterakan masyarakat berbasis budaya, berbasis alam yang ada di Kabupaten Semarang.
Kemudian juga pariwisata ini harapannya juga bisa menggerakkan sektor-sektor industri, Mas. Jadi kalau kita wisatawan datang kan yang nggak harus datang, mestinya juga harus beli souvenir, beli oleh-oleh khas yang ada di Kabupaten Semarang. Bahkan kadang juga sentra industri itu pun kadang juga akan menjadi destinasi wisata gitu. Jadi kemudian juga harus ditopang juga oleh sektor pertanian, agribisnis yang maju, tapi juga bisa menjadi agrowisata. Jadi intinya kami ingin mengembangkan secara terpadu agribisnis, agroindustri, dan agrowisata. Itu sementara, jadi ke depan semuanya berbasis masyarakat ingin kita kembangkan. Oke, melihat potensi Kabupaten Semarang yang sangat luar biasa itu, saya melihat banyak kearifan lokal yang terjadi di Kabupaten Semarang gitu. Kalau menurut Pak Sony, kearifan lokal sendiri seperti apa, Pak? Tentunya kita Kabupaten Semarang ini memiliki budaya, memiliki jati diri yang harus terus dikembangkan, harus terus didorong, berbasis kearifan lokal tadi. Jadi antara lain tentunya dari kebudayaan yang harus didorong terus. Kalau bicara kebudayaan kita tidak bicara hanya seni, Mas, ya, tapi juga bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita memiliki identitas dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tradisi-tradisi yang harus dipelihara, mungkin juga terkait dengan bagaimana bangunan arsitektur khas gitu. Nah, ke depan tentunya kita ingin terus mengembangkan ini. Dan alhamdulillah sejak kepemimpinan sebelumnya ini sudah didorong, kita terkenal dengan bumi serasi, Mas, gitu. Bumi yang sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah. Dan ini kemudian kita dorong khas kita, Pak Munjirin juga menetapkan hari ulang tahun kita, ya 15 Maret 1521. Yang ini kita sudah hampir 499 tahun. Kemudian juga kita mencoba untuk membuat kebijakan pakaian khas adat Kabupaten Semarang, namanya Gagrak Semarangan. Semarangan dengan batiknya khas Lumintu. Ada corak-corak yang itu merupakan kearifan lokal Kabupaten Semarang. Dan kemudian juga ada, kita mencoba mengangkat misalnya di Gedong Songo itu biar ada apa namanya budayanya diangkat, tidak hanya sekedar candi, tapi kami juga ingin mengangkat apa toh itu Gedong Songo. Iya, kita angkat coba misalnya kita sendera tari dumadining Candi Gedong Songo. Dan ini nanti ke depan tentunya bisa dibikin diorama ya. Maaf ya, kemudian juga difilmkan, di sana juga ada teaternya, sehingga wisatawan melengkapi atraksi yang ada di Candi Gedong Songo, di samping sendera tari itu sendiri. Di sekitar kita ini ada Rawapening yang tentunya dengan legendanya Baru Kelinting. Ya, kita juga sudah menciptakan tari kolosal Baru Kelinting. Kemudian nanti mungkin juga kita manfaatkan untuk Baru Kelinting festival di sini. Mungkin selama ini sudah ada sering festival Rawapening, tapi mungkin dengan kemasan-kemasan tertentu bisa diangkat untuk mengembangkan potensi yang ada ini, memanfaatkan kearifan lokal, Baru Kelinting festival dan lain-lain. Mungkin nanti dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang tidak lain adalah kita ingin mengangkat budaya lokal, potensi lokal, kearifan lokal untuk ya di samping melestarikan juga
ingin apa namanya memberdayakan untuk memperoleh nilai tambah, ya, karena konsep nilai tambah ini penting ke depan baik di sektor pertanian, industri maupun pariwisata untuk tentunya ada kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, mungkin pondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulunya, kira-kira program unggulan dari Pak Sony sendiri apa, Pak? Program unggulan. Ya, jadi kami ada 7 misi yang sudah kami siapkan, mulai dari bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkepribadian. Jadi orang mau cerdas tapi juga punya jati diri, punya kepribadian. Yang kedua, ingin menciptakan nilai tambah, ya, nilai tambah baik di bidang industri, pertanian maupun pariwisata. Artinya baik secara produktivitas maupun nilai tukarnya. Jadi antara biaya operasional dan keuntungan itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kesejahteraan pengrajin, dan nilai-nilai tambah baik barang maupun jasa yang bisa dijadikan untuk pariwisata. Jadi itu konsepnya adalah nilai tambah. Bagaimana agar bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan baik di bidang industri, pertanian, dan pariwisata. Kemudian yang ketiga, kami ingin membangun dan melayani dari desa, Mas Catur. Jadi bagaimana kalau desa-desa di Kabupaten Semarang ini sudah bisa maju, bisa melayani dengan baik, bisa menciptakan lapangan kerja, lapangan berusaha yang baik. Itu kita bisa mengurangi urbanisasi, desa bisa lebih maju lagi, dan kalau desa-desa maju, insya Allah kecamatan juga menjadi lebih maju dan sejahtera, lestari, kemudian juga kabupaten demikian. Jadi itu konsep kami yang ketiga, bahwa kami juga ingin melayani dari desa, Mas. Jadi di era digital sekarang ini, teknologi informasi, semua serba mungkin bisa kita layani secara online. Jadi kami ingin mendirikan nanti di desa-desa, di kantor desa, masyarakat untuk mengurus namanya administrasi kependudukan, mungkin perizinan-perizinan yang memang sesuai kewenangan bisa dilakukan, cukup di kantor desa selesai, masyarakat tidak perlu jauh-jauh. Jadi kita ingin mendistribusikan, kita ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan memusatkan pelayanan. Misalnya kok terus dipusatkan di pusat pemerintahan, di ibu kota, dan lain-lain, kita tidak seperti itu. Jadi kita justru ingin mendekatkan ke masyarakat agar masyarakat lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, ya lebih, ya insya Allah gratis dan lain-lain. Itu unggulan kami. Di samping yang keempat, kami juga ingin di perkotaan, Mas. Jadi kita ada Kota Ungaran, Kota Ambarawa, Kota Tengaran, dan ibu kota-kota kecamatan lain seperti Suruh dan Tengaran. Ini agar bisa menjadi kota-kota yang nyaman dan aman, representatif untuk ditinggali warganya sebagai pusat pemukiman, pusat pertumbuhan, kegiatan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kami ingin tentunya adalah lingkungan kita ini, bagaimana bisa nyaman, lestari. Oleh karena itu, beberapa fokus yang ingin kami dorong ke depan adalah tentunya pengelolaan sampah. Kami ada program sampah jadi berkah, gitu ya. Jadi intinya 3R, reduce, recycle, gitu. Jadi bagaimana bisa sampah ini diolah, dimanfaatkan kembali menjadi kompos, menjadi produk-produk yang lain, juga kita mengurangi sampah. Dan ini mulai dari desa-desa ini produksi sampah
kalau bisa sudah diatasi, diselesaikan di tingkat desa. Mungkin saat ini kalau hanya mengandalkan lingkungan hidup, kita hanya apa namanya, baru 32%, Mas. Jadi sampah sekitar 500.000 meter kubik per hari itu masih harus mendorong partisipasi masyarakat, terutama yang desa, untuk bisa mengelola ini. Kemudian concern yang kedua tentunya sumber daya air. Semakin tumbuhnya banyak penduduk, banyak pemukiman dan lain-lain, tentunya pelestarian sumber-sumber daya air, baik air permukaan, air dalam dan lain-lain, melalui pelestarian lingkungan, pelestarian embung, ya dan lain-lain. Ini harus terus didorong ke depan. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah bagaimana peran pemuda, olahraga dan kebudayaan ke depan, seperti tadi saya sampaikan, untuk mendorong kebudayaan lokal. Ini sektor budaya, pemuda dan olahraga ini harus didorong lebih cepat lagi, terutama untuk menghadapi era ke depan, Mas. Jadi era milenial, era generasi I, yang mungkin juga kita harus sudah mendorong mempersiapkan untuk generasi Z yang kelahiran 2000 ke depan ini. Dan tentunya semua ada berbasis teknologi informasi ke depan, agar mereka siap menghadapi ke depan ekonomi digital, bagaimana persaingan global dan lain-lain yang berbasis teknologi informasi. Kami ada program-program unggulan, misalnya Millennial Biso. Bagaimana mereka dilatih untuk menguasai teknologi informasi, dilatih untuk bagaimana desain grafis, dilatih bagaimana dia mengerti marketplace, karena ke depan ini sudah eranya seperti itu. Jadi generasi muda kita harus disiapkan. Kami juga punya program unggulan Serasi WiFi. Jadi ada sekitar 1.000 WiFi yang kami akan pasang di pelayanan publik, di tempat ruang terbuka hijau, di tempat-tempat umum lain, Mas. Jadi kami mengerti generasi muda kita, milenial kita ini semua sudah sangat tergantung dengan WiFi. Bahkan mereka bekerja pun ini tidak harus di rumah, mereka pengennya nongkrong di kafe, di terbuka umum. Yang dicari ya WiFi gitu, bisa bekerja, bisa nggarap PR, bisa sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil makan gorengan dan lain-lain. Dan ini kami menjawab tantangan kebutuhan para generasi milenial kita melalui program itu. Jadi saya kira itu beberapa unggulan yang mungkin kami, termasuk pemberdayaan perempuan tentunya, untuk menciptakan SDM tadi, karena perempuan ini sungguh sangat besar peranannya, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkepribadian. Mulai dari dalam kandungan, balita, mulai dari pendidikan usia dininya, ini tentunya kami akan intervensi, kami akan perbaiki, akan dorong lagi sehingga bisa lebih baik untuk menciptakan sumber daya manusia. Demikianlah sangat luar biasa program-programnya. Mungkin Pak 3 kata untuk Kabupaten Semarang. Iya, kami ingin Kabupaten Semarang ini ke depan lebih maju lagi, terutama di era digital sekarang ini. Kami punya program namanya transformasi digital. Digital. Baik di bidang pelayanan publik, di bidang perekonomian, ekonomi digital. Kami ingin terus dorong, harus disiapkan smart place ya, yang mengembangkan atau mempromosikan produk-produk lokal Kabupaten Semarang. Jadi di samping pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih dekat itu. Jadi insya Allah kalau 2 indikator itu sudah, kita bisa mewujudkan Kabupaten Semarang yang maju. Kemudian kata kunci yang kedua adalah lebih sejahtera. Nek maju harus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu dengan Intan Pari yang terkait dengan sumber daya lokal, yang tidak hanya investasi dari luar, tapi juga sumber daya manusia kita lebih berperan lagi, mengembangkan alamnya, mengembangkan sumber daya manusianya, yang itu tentunya
bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya pariwisata, tapi industri, pertanian, juga ada destinasi wisata yang dikelola oleh swasta, dikelola oleh Pemda, tapi juga ada desa wisata. Di situ juga berkembang budaya lokal, ada tarian khas yang bisa dijual, kalau sebagaimana di Bali ada barong, ada kecak, dan lain-lain. Semuanya itu yang intinya berbasis budaya dan pemberdayaan masyarakat. Jadi insya Allah kalau bisa maju, yang mensejahterakan masyarakatnya. Yang ketiga, kata kuncinya adalah lestari. Jadi semua pun alam yang kita miliki ini hanya titipan yang harus kita pelihara, kita manfaatkan, dan harus kita terus lestarikan, baik sampahnya, sumber daya airnya, baik udaranya, baik penghijauannya, dan lain-lain. Saya kira 3 kunci itu, Mas, maju, sejahtera, dan lestari. Oke. Demikianlah perbincangan yang menarik kita dengan Bapak Gunawan Wibisono. Ini acara kita lanjutkan dengan acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu quick question, yaitu saya bertanya, nanti Pak Sony akan menjawab dengan cepat. Siap Pak Sony? Siap. Siap, oke. Yang pertama, infrastruktur atau SDM? SDM. Kesehatan atau pendidikan? Kesehatan. Kesehatan. Bisnis atau politik? Bisnis. Traveling atau santai di rumah? Traveling. Pantai atau gunung? Gunung. Masak atau dimasakin? Masak. Masak. Sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Sepak bola. Tahu bakso atau sate, Pak? Tahu bakso. Tahu bakso. Wah. Oke, demikian saya ingin tahu nih, kenapa Pak Sony tadi saya tanya infrastruktur sama SDM, jawabnya tadi SDM ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sony. Ya, jadi di era ke depan ini, alhamdulillah untuk infrastruktur di Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Cukup baik. Ya. Akses stabilitasnya juga cukup baik. Dan menghadapi era ke depan, maka sumber daya manusia ini harus mendapat prioritas supaya masyarakat Kabupaten Semarang ini bisa maju. Itu ya tergantung dari sumber daya manusianya, bukan hal-hal yang lain. Kita berharap masyarakat Kabupaten Semarang ini tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Daerahnya maju tapi hanya bisa melihat, menonton, tapi harus berperan aktif untuk mengembangkan potensi daerahnya. Karena sumber daya manusia ini sangat penting. Contoh Singapura itu tidak punya potensi sumber daya alam, tidak punya. Tapi karena sumber daya manusianya yang luar biasa, bisa mengembangkan wilayahnya menjadi negara maju. Mungkin closing statement tentang masyarakat Kabupaten Semarang, Pak, atau inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Semarang. Ya, jadi yang pertama, kami berharap, kami memahami bahwa masyarakat Kabupaten Semarang itu adalah masyarakat yang senantiasa memelihara dan mengutamakan guyub rukun. Ya, jadi oleh karena itu kami berharap semuanya, apapun pendapat, pikiran, pilihan, dan lain-lain, senantiasa kita untuk mengutamakan guyub rukun, persatuan, kesatuan di antara kita. Kita semua saudara. Yang kedua, bahwa kita adalah warga Kabupaten Semarang yang tentunya sesuai sesanti daerah Kabupaten Semarang, Dharma Tama Satya Praja. Kita harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Semarang. Apapun profesi kita, termasuk apapun kedudukan kapasitas kita di lingkungan pemerintahan, di lingkungan masyarakat kita. Jadi masing-masing harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan daerah, atau Dharma Tama Satya Praja. Atau mungkin sesuai dengan sabda Rasul, Khairunas
tanfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Demikianlah perbincangan kita dengan tokoh dari Kabupaten Semarang yang luar biasa. Demikianlah perbincangan kita yang sangat luar biasa. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Sony. Mas Catur. Sukses terus, ya, sehat terus. Semua